Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Sore hari ini saudaraku, untuk edisi hari Selasa 24 Ramadan 1435 Hijriah atau di 22 Juli 2014, hadir membersamai Anda dalam program Risalah Hadis. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809000. Dan Alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami. Ada beliau Ustadz Mas Tugi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik, salam. Ya, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda tentu yang ingin bergabung silahkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809000. Dan sebagai mukadimahnya kita dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Mas Tugi. Silakan, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian, ya para manusia, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu aku Rasulullah SAW. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah mencintai kepada kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah Muhammad, atiullah wa rasul, taatlah kamu sekalian ya para manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa in tawallau, tapi jika kamu sekalian berpaling tidak mau taat pada Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai pada orang-orang yang kafir. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam ayat tadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah supaya mengumumkan kepada umat manusia. Qul, katakanlah Muhammad, atiullah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian para manusia itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau orang mengaku cinta pada Allah, bertakwa kepada Allah, maka tidak boleh tidak, mesti harus fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah SAW. Jadi kalau orang mengaku iman pada Allah, cinta kepada Allah, takwa kepada Allah, tidak percaya kepada Muhammad SAW dan tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh beliau, maka yang demikian itu adalah pernyataannya adalah bohong. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian itu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah SAW. Dan yang namanya mengikuti Rasulullah SAW itu ya mengikuti perintah-perintahnya, ya, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu dengan Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan jalan atau petunjuk yang paling lurus. Inna Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang paling lurus. Jadi mengikuti Nabi SAW berarti adalah juga mengikuti Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Rasulullah, beriman pada Allah, pada Al-Quran, dan juga mau mempelajari dan mengamalkannya. Itu bukti bahwasanya orang itu cinta pada Allah. Jadi cinta pada Allah harus ada buktinya. Buktinya
yaitu mengikuti pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai kaum muslimin wajib untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, karena yang dibawa oleh Rasulullah atau agama Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis. Dan barang siapa yang mencari agama selain Allah, mencari petunjuk selain Allah, nanti di akhirat tidak diterima amalnya, ya. Karena agama yang diridhai Allah adalah hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam, dalam surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, may yabtaghi ghairal islami dinan, fala yuqbala minhu, falan maka tidak akan yuqbala minhu, terima darinya. Wa bil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Di dunia sudah bekerja, berjuang, beramal, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Itulah, maka kita sebagai umat manusia yang mengaku cinta pada Allah, ya, iman pada Allah, maka kita pun juga harus cinta pada Rasulullah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulnya, maka sebagai jaminannya, imbalannya adalah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah pasti akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu sebagai imbalannya. Jadi kita itu punya kewajiban kepada Allah, yaitu kita untuk taat pada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan juga kita mempunyai hak, yaitu hak diampuni dosa kita, dan hak kita akan dimasukkan dalam surganya Allah, ya. Itu. Jadi kita sebagai haknya Allah itu merupakan kewajiban kita untuk menyembah kepada Allah, ya. Dalam ayat dikatakan surat Al-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Itu haknya Allah yang harus kita laksanakan, gitu. Dan sebagai imbalannya, nanti Allah akan mencintai kita, mengampuni dosa kita, dan memasukkan kita dalam surganya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan memang Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang. Kalau kita amal kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, ya, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan salim, ya, dalam keadaan bersih dari dosa. Maka Allah akan memasukkan kaum mukminin, orang-orang yang taat pada Allah, ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Kemudian ayat 32-nya Allah menyuruh lagi pada Nabi Muhammad SAW supaya mengumumkan, kul katakanlah Muhammad. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah supaya mengumumkan, atiullaha wa rasul, taatlah kamu sekalian ya para manusia, taatlah pada Allah dan kepada Rasulnya. Yang namanya taat adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu kita jauhi semaksimalnya. Itu namanya taat. Tapi kalau apa yang diperintahkan oleh Allah kita tidak mau melaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya justru kita kerja, itu namanya bukan taat, tapi namanya maksiat atau durhaka. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah supaya mengumumkan, atiullah war rasul, taatlah kamu sekalian para manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa in tawallau, jika kamu sekalian tidak mau taat pada Allah dan Rasul, ya, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, maksudnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang kafir, ya. Tuh, kita diciptakan oleh Allah, ya, diberikan apa yang kita butuhkan oleh Allah SWT, kita diberikan rezeki, diberikan panca indera, kita bisa mendengar, melihat, berpikir dan sebagainya oleh Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah, kita menghirup udaranya Allah, kita bertempat di buminya Allah, ya. Tapi kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah pun tidak suka pada orang-orang yang kafir itu. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan, kalau kita itu bersyukur pada Allah, ya, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kalau kita itu tidak bersyukur, kita kufur pada Allah, Allah mengancam dengan siksanya. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu sekalian bersyukur kepada aku, la azidannakum, pasti aku akan menambah nikmat-nikmatku pada kalian. Bala in kafartum, tapi jika kamu sekalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau menghambakan diri kepadaku, inna adzabil syadid, sesungguhnya siksaku sangat berat. Itulah, maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah,
kemudian setelah paham diamalkan, apa yang perintahkan oleh Allah dan Rasulnya dilaksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dijauhi. Dan itulah namanya orang yang beriman, beramal soleh, atau orang yang bertakwa, yang oleh Allah SWT dijanjikan surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Amin. Ya, baik, terima kasih atas sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita semuanya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Kita sapa Ustadz yang ada di SMS, kita bacakan. Ustadz, saya Sidik dari Soma Gede. Mau tanya, jika di bulan Ramadan ada beberapa hari tidak puasa dan jika diganti pada bulan Syawal, apakah dilarang dalam Islam? Dan apakah musafir tidak diwajibkan puasa? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau ada istilahnya hutang puasa mau disahur pada di bulan Syawal, ya boleh saja, sah-sah saja, asal tidak pas bakdonya itu. Kalau pas bakdonya itu tidak boleh berpuasa, gitu ya, tidak boleh berpuasa. Kemudian musafir itu istilahnya rukhsah, diberikan kemurahan oleh Allah. Ya, mau puasa ya boleh, ya. Tidak puasa ya boleh. Kalau tidak puasa nanti nyaur di hari yang lain, begitu ya. Musafir zaman dulu itu identik dengan kesulitan karena dulu belum banyak alat komunikasi seperti sekarang ini, belum ada mobil dan lain sebagainya seperti itu. Jadi orang pergian musafir itu sangat berat, jalan kaki atau lewat padang sara yang luas, naik unta begitu ya. Dan bekalnya pun juga bawa dari rumah begitu. Maka dalam keadaan demikian itu Allah berikan kemurahan bagi musafir ya. Mau berpuasa ya boleh saja ya. Kalau berpuasa itu berarti kan tidak punya utang. Tapi kalau itu tidak berpuasa ya boleh, tapi nanti nyaur di hari yang lain, mengganti di hari yang lain gitu. Dan gantinya tadi di bulan Syawal pun boleh saja demikian, asal tidak pas bakdonya itu gitu. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian dari Pak Bejo yang ada di Sukoharjo, seharusnya tahiyat akhir tapi malah berdiri dan baca Fatihah, dapat setengah, kemudian ingat, apa yang harus dilakukan ini Ustaz? Ya, kalau sudah pas rakaatnya ya kembali duduk gitu, berarti kan keliru. Sholat Isya sudah 4 rakaat, kemudian terlanjur berdiri ya sudah 4 rakaat, masuk mau dilanjutkan 5 rakaat ya kembali duduk tahiyat akhir tadi ya, gitu. Kemudian salam begitu. Ya, demikian ya. Ya. Disempurnakan begitu. Artinya sudah sesuai mendapat dekatnya. Ya. Kemudian untuk Anda yang bergabung di line telepon 02716617749, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ibu di siapa? Dari Bu Ana di Purwodadi. Silakan Ibu Ana Purwodadi. Ini Ustaz mau tanya. Saya sudah menderita penyakit selama 14 bulan. Dan penyakit apa? Penyakit lambungnya, luka yang Oh banyak. ya. Sudah 14 bulan. Dan bulan puasa kemarin saya tidak bisa puasa. Dan bulan ini saya juga nggak bisa puasa. Apakah saya harus mengganti di hari lain walaupun saya tidak tahu kapan sembuhnya, atau harus membayar fidyah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang demikian? Ya, itu termasuk penyakit kronis gitu ya, penyakit lambung begitu, yang artinya harapan sembuhnya itu masih mungkin agak lama gitu ya. Itu bukan mengganti di hari lain, tapi itu membayar fidyah. Ya. Bayar fidyah. Jadi bayar fidyah, misalkan sehari itu kira-kira makan itu senilai berapa ribu lah gitu, misalkan senilai 20.000, berarti ya satu hari kira-kira senilai makan ibu tadi 20.000 kali berapa, 29 atau 30 begitu ya. Kalau puasanya bulan Ramadan kadang 29, berarti kali 29 itu gitu. Dan berbeda-beda, mungkin seseorang itu makannya itu nilainya sehari mungkin beda-beda, ada yang 20.000, mungkin ada 50.000, yang ada senilai 100.000 lah gitu. Itu fidyah diberikan pada fakir miskin. Jadi mungkin kalau ibu itu mungkin tangganya itu ada yang fakir miskin, ya lebih bagus itu misalkan tiap hari itu tidak puasa langsung berikan, kalau apa misalkan untuk buka dan sahur pada tangga yang miskin tadi, itu sudah bagus begitu. Jadi lebih cepat itu lebih baik, artinya tidak usah ditandu untuk nanti akan distorkan bersama dengan zakat fitrah, tidak ada sedemikian ya. Jadi lebih bagus untuk segera dibayarkan. Jadi kalau tangganya ada yang fakir miskin, lebih bagus diberikan pada tangganya itu begitu. Ya.
Baik, demikian ya. Kemudian yang selanjutnya di belakangnya kita sapa kembali 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Bapak Winoto di Sleman. Ya, Bapak Win, silahkan di Sleman ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Win. Ustaz, ini mau nanya saya ya. Ya. Kan ada hadis yang mensyaratkan sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid. Ya. Nah, kemudian kondisi di masjid lingkungan saya ini puji-pujiannya lama sekali Ustaz. Ya. Sedangkan kita sholat di awal waktu kan lebih afdol. Ya. Bagaimana Ustaz menyikapi itu? Hampir semua masjid yang ada di lingkungan tempat tinggal saya ini kalau puji-pujiannya lama, hampir 20-25 menit. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi? Ya, memang lebih bagus itu ya tetap jamaah di masjid ya, gitu. Tetap berjamaah di masjid. Nanti kalau masing-masing mungkin tidak berjamaah di masjid kan, masjidnya nanti yang mesti bukan apa artinya ya orang-orang yang itu saja lah begitu ya, yang begitu. Tapi kalau artinya itu bisa ke masjid kan bisa artinya itu bersinggungan, bergaul, bisa tukar pikiran mungkin begitu ya. Mungkin bukan saat itu, mungkin di waktu yang lain gitu ya. Itu sehingga mungkin sedikit demi sedikit nanti bisa merubah menuju kepada yang lebih baik gitu. Jadi tetap afdolnya tetap di masjid gitu ya. Nah, misalkan mau tadi ya, misalkan jam-jamnya lama ya monggo, mau datang awal ya monggo, mau rodo ngenteni ya monggo, tapi tetap afdolnya itu memang sholat itu berjamaah di masjid gitu. Walaupun sholat di rumah pun juga sah saja, tapi afdol itu ya berjamaah di masjid gitu. Baik, kemudian kita lanjutkan yang ada di SMS Ustaz, kita bacakan dari Bapak Nugroho yang ada di Kartasura. Ustaz, dalam iktikaf itu afdolnya berapa hari dan berapa jam begitu? Apa harus 24 jam di dalam masjid dan tidurnya juga begitu? Kalau hanya 1 sampai 2 jam apa boleh? Seandainya saya beriktikaf dari subuh sampai maghrib saja, kemudian pulang, apa boleh Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, memang tidak ada ketentuan harus sekian hari gitu ya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu biasa iktikaf pada bulan Ramadan itu 10 hari lah begitu. Namun tidak ada penjelasan harus misalkan sekian hari itu tidak ya. Tapi kalau tadi itu mungkin sekian jam itu salah saya kurang tepat ya. Karena dalam iktikaf kan ada larangan wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid gitu ya, dalam surat surat Al-Baqarah 187 itu ya. Itu kan disuruh ada larangan ya. Kalau ketika dalam wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya gitu ya kalimatnya. Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha gitu ya. Itu yang artinya janganlah kamu campuri mereka istri-istri sedang kamu beriktikaf di masjid gitu. Lah kalau iktikaf itu cukup 1 jam 2 jam, saya rasa tidak perlu larangan itu. Berarti 1-2 jam sudah selesai iktikaf di masjid, kemudian pulang ngumpuli istri sudah begitu ya. Maka kelihatannya kalau melihat dari ini ada larangan tidak boleh mengumpuli istri di waktu iktikaf, kemudian tidak boleh layat gitu ya. Di antara seperti itu menunjukkan bahwa iktikaf itu ya hitungannya itu hari gitu ya. Mungkin 1 hari lah begitu, mungkin minimal seperti itu. 1 hari yang biasanya kalau Rasulullah iktikaf itu kan mulainya dari ini ya, begitu sholat subuh, kemudian hari, siang dan malamnya begitu. Jadi kelihatannya dari itu adanya larangan wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid itu yaitu menunjukkan bahwasanya iktikaf itu yaitu perlu dilakukan dalam hitungan hari ya, mungkin minimal 1 hari lah begitu, walaupun tidak ada ketentuan yang pasti. Tapi kalau tadi itu misalkan ada yang pendapat itu hanya cukup mungkin 1 jam atau 2 jam, saya rasa tidak perlu larangan itu, karena 1 jam 2 jam orang sudah cukup, nanti kemudian pulang layat atau yang lain gitu kan berarti sudah selesai iktikaf tadi begitu. Jadi dan lihat dari itu minimal ya 1 hari lah begitu ya. Ya, demikian ya. Kemudian dari Wonosobo, kita bacakan, kalau istihadhah itu apa wajib mandi setiap mau sholat begitu Ustaz? Terima kasih. Ya, istilahnya tidak wajib mandi ya. Artinya
itu hanya pendapat. Mau mandi setiap akan sholat ya boleh saja, tapi bukan wajib untuk mandinya itu. Yang wajib mandi itu kalau setelah dari haid itu artinya berkarat besar kemudian akan sholat, itu mandinya itu wajib ya. Tapi kalau istighanah istrinya hanya kebersihan aja lah gitu ya, cukup dibersihkan kemudian berwudu kemudian sholat lah begitu ya, tidak wajib mandinya itu ya. Yang mandi wajib itu mandi karena janabah atau karena haid. Jadi tapi kalau mau mandi ya boleh saja gitu ya, tapi bukan wajib, artinya cukup dibersihkan kemudian berwudu kemudian sholat begitu. Demikian ya. Kemudian beralih ke line telepon, kita sapa 66179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana ini? Oh, saya dengan Bapak Aziz, Pak. Oh, dengan Bapak Aziz. Bapak Aziz. Bapak Aziz di mana? Di Jogja. Di Jogja, silakan. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang yang 3 amalan yang tidak terputus apabila seseorang itu sudah meninggal dunia. Ya. Saya masih bingung pemahamannya, Pak. Karena di situ tekanannya tidak terputus kecuali. Berarti ini kan tidak terputus itu. Ya. Demikian saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam hadis riwayat Muslim itu jelaskan ya, bahwasanya idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, ingqata anhu amaluhu ya, amalnya itu terputus. Tapi ada ilahnya kecuali yang tidak terputus, yaitu 3 hal itu, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah gitu ya. Kemudian sedekah jariyah, kemudian amal soleh, kemudian sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Nah, 3 hal itu yang menurut dohirnya hadis itu tidak terputus gitu. Terputus artinya tidak terputus, akan selalu pahalanya itu mengalir, nah, begitu ya. Memang dohirnya seperti itu ya. Nah, tentang bagaimana hakikatnya itu wallahu alam. Yang jelas 3 hal itu satu amalan yang baik ya. Yang baik, yang pertama sedekah jariyah, itu sedekah itu suatu amalan yang baik, sehingga orang yang sedekah lillahi ta'ala digambarkan dalam Al-Qur'an itu seperti orang yang menanam satu biji ya, satu gabah lah begitu, kemudian tumbuh satu pohon tadi ada 7 tangkai, tiap tangkai 100 gabah, sehingga satu itu bisa mendapatkan berlipat 700 kali begitu. Yang jelas amalan sedekah jariyah itu satu amalan yang baik. Begitu pula yang kedua, satu ilmu yang dimanfaatkan orang itu ya, itu juga satu yang sangat baik ya. Memberikan orang ya, satu keahlian, satu ilmu lah begitu ya, dan nanti akan bermanfaat bagi orang itu ya. Misalkan baik ilmu agama maupun ilmu keduniaan. Ilmu keduniaan pun kalau misalkan mengajari orang untuk membuat apalah begitu ya, misalkan membuat batu bata atau membuat apa, kemudian dia bisa bermanfaat untuk menjadikan pekerjaannya, sehingga orang tadi bisa istilahnya bukan sekedar mendapatkan ikannya tapi mendapatkan kailnya seperti itu ya. Itu sungguh suatu perbuatan yang sangat baik. Yang ketiga juga anak yang soleh. Nah, yang soleh kalau laki ya soleh, kalau perempuan ya solehah gitu ya, semuanya mendidik anak sehingga anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, itu sungguh itu yang suatu amalan yang sangat baik, sangat terpuji yang demikian itu. Yang 3 hal itu suatu amal yang baik. Adapun nanti itu hakikatnya pahalanya setelah meninggal itu akan mengalir terus atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Karena pahala itu hal yang gaib, yang tahu hanya Allah. Tapi kita yakin bahwa 3 hal itu satu amalan yang baik yang harus kita lakukan lah begitu. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk Bapak Aziz. Di belakangnya kita sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dari Abu Sabila di Riau. Ya, silakan Abu Sabila Riau. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mudik enggak, Pak? Ya, halo. Mau mudik enggak nih? Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Ya, silakan mari, pertanyaannya. Ya, halo. Ini Pak. Ya. Ini pertanyaan kami adalah seputar
membayar zakat fitrah. Ya. Adakah katakanlah lebih afdolnya katakanlah bila kita seorang perantauan katakanlah, itu kadang membayar zakatnya itu setelah nyampe di rumah gitu kan, katakanlah orang Sragen merantau di Jakarta gitu, pulangnya pas malam takbir itu dan dibayar di tempat Sragen gitu. Apakah memang lebih baiknya dibayar di Jakarta atau di Sragen gitu? Itu yang pertama. Yang kedua gini Ustaz, pada brosur Ahad kemarin ada yang menerangkan bahwasanya salah satu sahabat itu menerima zakat dari Rasulullah. Dan sahabat itu menjawab, saya tidak berhak menerima ini. Terus Rasulullah bersabda bahwasanya terimalah, ini adalah rezeki bagimu. Nah, dari hadis ini apakah bisa dibenarkan apabila seseorang itu memang sebenarnya tidak berhak menerima zakat, tetapi karena mungkin dari panitia itu tidak tahu kalau kita sudah membayar zakat, ternyata kita diberi zakat dan kita menerimanya, itu apakah salah gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustaz. Ya, yang pertama tadi ya, yang jelas zakat fitrah itu batasannya sebelum sholat Id. Ya, misalkan dia merantau di Jakarta, mau kembali ke tempatnya di Sragen lah gitu ya, boleh saja. Yang penting harus terbayarkan sebelum sholat Id itu. Nah begitu ya. Nah, apalagi kalau zaman sekarang kan sudah alat komunikasi sudah canggih ya. Misalkan bisa dibayarkan sebelumnya pun juga bisa. Jadi tadi batasannya zakat fitrah itu adalah sebelum sholat Idul Fitri tadi. Kalau yakin sampai di rumah itu sebelum sholat Id gitu ya, tidak macet gitu sampainya sehingga barbatoh, ya boleh saja dibayarkan seperti itu. Jadi yang penting itu batasannya itu zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang-orang mengerjakan sholat Id atau sebelum sholat Id itu, begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak berhak ya, itu ya salah gitu. Tapi sebetulnya yang berhak atau tidak itu yang tahu yang ngedum zakat gitu ya. Mungkin seorang yang diberi tadi dia merasa tidak berhak gitu, tapi hanya perasaan yang tadi yang diberi, tapi bagi yang beri dia itu berhak menerima zakat itu ya. Jadi untuk menentukan berhak yang tidak itu mestinya itu bagiannya yang memberi, yang ngedum itu bukan tugasnya yang diberi tadi. Kalau yang diberi tugasnya hanya menerima, asal dia tidak meminta ya gitu, menerima itu tidak salah gitu ya. Yang tugasnya ini berhak atau tidak itu bagian yang ngedum itu, yang memberi tadi. Dan kita tahu bahwasanya yang berhak menerima zakat itu bukan sekedar fakir miskin, tapi juga termasuk asnaf-asnaf yang lain, kan ada 8 asnaf itu ya, 8 golongan tadi itu ya. Ada yang fakir miskin dan ada yang lainnya, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada amil dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi kalau tadi itu asal dia itu tidak meminta, itu diberi ya, dan itu bagian untuk mengetahui itu hak atau tidak itu bagiannya yang memberi tadi. Mungkin tadi panitia memberikan itu bukan berdasarkan dia fakir miskin, tapi dia berdasarkan fisabilillah atau mungkin pertimbangan yang lainnya atau mu'alaf dan yang lainnya, itu yang ngurusi itu adalah yang ngedum tadi gitu. Jadi kadang-kala terjadi salah persangkaan ya, merasa yang diberi tadi dia berhak, padahal menurut yang ngedum tadi dia itu sangat berhak lah begitu. Nah begitu ya. Kalau misalkan dalam satu kampung terjadi seperti ini Ustaz, jadi satu kampung itu mengeluarkan zakat semua, kemudian berasnya dicampur, kemudian dibagi lagi di kampung itu juga nih Ustaz, semua mendapatkan. Ya itu bagian yang penting bagian yang ini yang ngedum tadi yang harus mengetahui siapa yang berhak mendapatkan zakat tadi gitu. Tapi kalau yang bagian ngedum tadi sudah tahu memang diberi itu, ya boleh saja diterima itu. Kalau dia itu misalkan diberi, saya sudah cukup, mau saya berikan pada yang lain yang lebih di bawah saya, ya boleh saja seperti itu. Ya terima saja diberikan pada yang lainnya, boleh seperti itu gitu. Yang tidak boleh itu kita meminta gitu. Apalagi minta zakat seperti itu tidak boleh. Ya, baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian ke SMS Ustaz dari Depra yang ada di Kali Terus. Ustaz tolong dijelaskan hadis yang menjelaskan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya,
Itu dalam Al-Qur'an ya, dalam di antaranya dalam surat Al-Hajj nomor surat 22 ya. Dalam surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 40 ya. Pada ayat 47. Surat Al-Hajj ayat 47. Allah SWT berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Gitu ya. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Dan mereka orang-orang kafir itu minta kepada Muhammad supaya azab siksa itu disegerakan gitu. Jadi ditakut-takuti dengan azab, mereka orang kafir tidak percaya, malah menantang supaya disegerakan saja. Wala yukhlifallahu wa'dahu, padahal Allah tidak menyelisih janjinya. Allah itu berjanji akan memberikan rahmat, akan masukkan surga orang-orang yang bertakwa dan akan berikan azab pada orang yang kafir itu. Tapi mereka tidak percaya, malah nantang itu. Wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari inda rabbika di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti alfi itu 1000, sanat itu tahun, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun dari tahun-tahun yang kalian hitung gitu. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun ya, ka alfi sanatin seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kita hitung. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita hidup di dunia itu tidak ada satu hari gitu ya, tidak ada satu hari. Maka jangan sampai kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup yang tidak ada satu hari tadi kita sia-siakan, karena walaupun sebentar di dunia itu nanti menentukan untuk di akhirat. Kalau di dunia itu iman bertakwa kepada Allah, nanti di akhirat kita akan hidup senang selamanya ya, akan dimasukkan dalam surga. Di surga itu akan senang terus, tidak ada susahnya. Di surga itu akan sehat terus, tidak pernah sakit. Di surga akan muda terus, tidak pernah tua. Dan itulah penuh kenikmatan di surga itu ya. Apa-apa disediakan, apa yang diinginkan oleh manusia ada di surga itu ya. Itu kalau kita ketika di dunia itu yang sebentar itu kita beriman, bertakwa pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ketika di dunia ini kita hanya senang-senang saja, mengikuti hawa nafsu kita, nuruti hawa nafsu kita, nanti kita di akhirat tidak punya bekal, sehingga kita di akhirat mendapatkan siksa Allah yang bertahun-tahun. Dari baratnya kita itu sekarang itu yang hidup di dunia ini sedang berjalan, nanti kita finishnya di akhirat itu. Di akhirat nanti kita baru istirahat. Istirahatnya hanya ada dua tempat, ada di surga atau di neraka tadi. Kalau kita iman amal soleh, nanti tempat kembalinya di surga yang penuh kenikmatan. Kalau kita di dunia itu tidak memperdulikan peringatan Allah, tidak beriman kepada Allah, nanti di akhirat kita ya, terakhir kita itu berada di neraka. Yang di neraka itu kosok baliknya dengan di surga. Di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya ya, tidak mati, tidak hidup gitu. Kalau mati tidak merasakan siksa, kalau hidup tidak ada senangnya. Itu di dalam neraka. Dan itu ditentukan oleh hidup kita ya, amalan kita di dunia yang sebentar tadi, yang tidak ada satu hari kalau dibandingkan dengan hari akhirat. Dan itulah ya, itu di dalam surat Al-Hajj ayat 47, satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dari tahun-tahun yang kalian hitung ya. Gitu. Demikian ya. Sebagai pertanyaan terakhir nih Ustaz, barangkali sedikit kesimpulan 1 menit ya, kita semuanya. Itulah, jadi kita sebagai orang Islam ya, bagaimana tadi bukti kita cinta pada Allah ya, itu adalah kita harus cinta pada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, yaitu kita mempelajari Al-Quran dan Hadis, karena yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan dijelaskan oleh Al-Hadis itu ya, harus kita pelajari, kemudian setelah kita pahami, kita amalkan. Apa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita laksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita jauhi semaksimalnya. Dan itulah namanya orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh, yang Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian di akhirat kelak. Saya demikian, semoga Allah mengampuni kita dan masukkan kita dalam surganya. Amin. Ya, baik, terima kasih Ustaz kebersamanya saudara ini, semoga bermanfaat dan insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali bersama. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Risalah Hadis, dan insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali bersama. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.